Persiapan kandang dan peralatan. Persiapan kandang merupakan kegiatan awal dalam pemeliharaan ayam grandparent stock, di mana kandang memegang peranan penting dalam pemeliharaan ayam broiler ini. Kandang unggas dirancang dengan sistem closed house dan sapronak yang sepenuhnya terkontrol. Untuk lokasi kandang, sebaiknya dipilih di tanah datar yang lebih tinggi dari area sekitarnya, memiliki sistem drainase yang baik, jauh dari permukiman, dan dekat dengan sumber listrik serta air yang bersih. Bangunan biasanya dibangun membujur dari timur ke barat agar sistem matahari lebih merata dan tidak menimbulkan panas yang berlebih. Kandang biasanya memiliki panjang sekitar 120 meter, lebar 12 meter, dan dapat menampung puluhan ribu ayam dengan densitas yang tertata rapi. Jenis kandang untuk ayam grandparent stock adalah closed house. Kandang ini dibuat tertutup dengan dinding dan atap yang terisolasi untuk menjaga lingkungan internal kandang tetap stabil. Kandang ini menggunakan sistem ventilasi otomatis berupa blower dan exhaust fan besar yang berfungsi mengatur sirkulasi udara, suhu, kelembaban, dan mengeluarkan gas berbahaya seperti amonia dan karbon dioksida. Sistem ini mampu menyediakan lingkungan dengan suhu dan kelembaban yang ideal sehingga dapat meminimalkan stres pada ayam dan memberikan udara yang sehat. Menurut Ulfa, Suyatno, dan Dewi pada tahun 2021, penerapan sapronak modern dalam pemeliharaan ayam broiler mampu meningkatkan daya tampung kandang sekaligus menekan risiko penyakit melalui biosecurity yang lebih ketat. Hal ini didukung oleh Purnomo, Puah, dan Gumbira pada tahun 2011 yang menekankan bahwa teknologi modern dan sistem kemitraan memperkuat jaminan pasokan sapronak, sehingga kontinuitas produksi lebih terjamin. Untuk sapronaknya atau sarana produksi ternak yang meliputi penggunaan peralatan canggih seperti ventilasi. Ventilasi ini merupakan jalan keluar masuknya udara sehingga udara segar dari luar dapat masuk untuk menggantikan udara kotor di dalam kandang. Kapasitas yang dimiliki yaitu 21.000 meter kubik per jam. Cooling pad. Cooling pad yang berfungsi menjadi pendingin udara yang menurunkan suhu dan menciptakan lingkungan kandang yang nyaman bagi ayam dengan prinsip pendinginan evaporatif. Peralatan pemberian pakan. Tempat pakan yang digunakan yaitu pen feeding dengan kapasitas 15-20 kg per unit dan satu unitnya bisa untuk ayam berkisar antara 50-70 ekor. Peralatan air minum. Peralatan air minum yang digunakan yaitu nipple drinker system yang caranya mengaktifkan aliran air saat dipatuk atau ditekan oleh paruh dengan kapasitas satu nipple bisa digunakan untuk 8-10 ekor ayam. Sistem pemanas. Alat pemanas di dalam kandang untuk menghangatkan anak ayam atau DOC selama periode awal kehidupan. Peralatan pencahayaan. Peralatan pencahayaan yang biasanya digunakan yaitu LED dengan watt yang digunakan yaitu 5 watt. Sistem tirai. Sistem tirai atau penutup kandang berfungsi untuk mengatur sirkulasi udara, mengontrol suhu dan kelembapan serta melindungi ayam dari gangguan luar. Untuk sistem liter biasanya berupa alas serbuk kayu kering, jerami, sekam, atau bahan penyerap lainnya yang digunakan agar lembabilitas tetap terjaga dan mencegah bau, mencegah pertumbuhan mikroorganisme berbahaya, serta menjaga ayam tetap nyaman dan sehat. Sekam ini tebal dan ketebalannya bisa mencapai 5 cm. Untuk sistem warehouse atau gudang pakan ini dirancang untuk menyimpan bahan pakan dengan sistem rak yang rapi, ventilasi optimal, dan pengendalian kelembaban yang baik agar pakan tetap kering dan terhindar dari kontaminasi. Letaknya strategis dengan kandang, namun tidak berdempetan agar resiko pencemaran pakan minimal. Menurut penelitian Himu dan Raihan pada tahun 2023, kelembaban gudang yang tidak terkontrol bisa menyebabkan kontaminasi mikotoksin yang membahayakan kesehatan ayam. Selanjutnya, sistem biosecurity. Sistem ini berfungsi sebagai benteng pertahanan pertama terhadap penyakit.
Biosecurity mencakup gerbang dengan pos keamanan, disinfektan kendaraan, serta jalur masuk khusus bagi pekerja dan tamu. ASEPA pada tahun 2022 menjelaskan bahwa biosecurity terdiri dua komponen penting. Yang pertama yaitu bioexclusion, yaitu mencegah penyakit masuk, dan biocontainment, yaitu mencegah penyebaran penyakit jika sudah ada di dalam farm. Dan itu adapun zona. Zona pertama adalah zona merah, yaitu area luar yang masih terbuka dan beresiko membawa agen penyakit, seperti jalan akses kendaraan. Zona berikutnya adalah zona kuning, atau biasa disebut dengan zona transisi atau daerah kotor dengan tempat ternak hidup sebagai area yang bersih. Zona ini zona akses terbatas hanya untuk kendaraan dan peralatan. Dan yang terakhir yaitu zona hijau, yaitu area inti di dalam kandang tempat ayam dipelihara. Menurut ASEPA pada tahun 2022, pembagian zona ini sangat penting sebagai strategi biosecurity karena mampu menekan risiko masuknya patogen dari luar ke dalam blok utama. Selanjutnya, untuk fasilitas sanitasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait sanitasi itu. Yang pertama, diantaranya udara, air pakan, dan peralatan lingkungan serta tamu. Tidak boleh ada penumpukan kotoran karena dapat menjadi sumber penyakit. Penyemprotan disinfektan, pencelupan tangan dan kaki harus selalu dilakukan pada setiap orang yang masuk dan keluar kandang. Fasilitas ini meliputi ruang ganti pakaian bagi pekerja, shower, tempat cuci tangan, serta food bed di setiap pintu kandang. Menurut Pearson 2001 menekankan bahwa prosedur shower in dan shower out serta penggunaan food bed merupakan praktik wajib dalam industri perunggasan untuk meminimalkan risiko kontaminasi silang. Di dalam kandang terdapat flock, yaitu sekelompok ayam yang dipelihara secara bersamaan atau dalam satu periode pemeliharaan. Flock biasanya terdiri dari ayam dengan umur yang sama, sehingga manajemen pakan, vaksinasi, dan pencahayaan dapat dilakukan seragam. Menurut Chetam et al. Pada tahun 2022, pemeliharaan ayam dengan sistem flock yang seragam terbukti menekan variasi pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi produksi. Flock ini kemudian dibagi lagi ke dalam unit yang lebih kecil, yang disebut dengan pen. Pen adalah sekat atau pakat dalam kandang yang membatasi jumlah ayam pada area tertentu. Fungsinya untuk mengatur kepadatan, memudahkan monitoring kesehatan, serta memisahkan ayam sesuai dengan umur atau tujuan produksi. Sistem ini sangat mendukung biosecurity internal karena mencegah kontak langsung antar kelompok ayam yang berbeda. Pengadaan dan pengiriman internasional. Ayam GPS atau Grandparent Stock merupakan generasi unggas pembibit yang diimpor dari perusahaan breeding global seperti Aviagen, Coop, dan Hendrick Genetics. Proses impor dilakukan sesuai ketentuan pemerintah dengan sertifikat kesehatan, dokumen asal, dan izin karantina. DOC GPS dikirim melalui transportasi udara menggunakan kotak khusus berisi ventilasi dan alas penyerap. Suhu di dalam kotak dijaga pada kisaran 28 hingga 32 derajat Celcius. Sementara suhu ruang pengirim atau kargo dipertahankan antara 18 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan 60 hingga 70%. Ventilasi cukup diberikan tanpa aliran udara langsung ke kotak DOC. Selama pengiriman, DOC tidak boleh terguncang atau terkena kebisingan tinggi. Manajemen pemeliharaan selama distribusi. Setibanya di bandara, DOC ditempatkan di ruang transit khusus hewan yang bersuhu stabil 18-24 derajat Celcius. Petugas harus menggunakan sarung tangan dan pakaian steril. Setelah sampai di peternakan, DOC segera dimasukkan ke kandang brooding yang telah dipanaskan lebih dulu untuk mencegah stres dingin. Pada masa brooding atau awal pemeliharaan DOC diperlukan sistem pemanas tambahan seperti brooder.
Beberapa jenis brooder yang umum digunakan adalah gas brooder, infrared hover, atau sistem pemanas sentral. Sebelum kedatangan DOC, pemanas dihidupkan 1-3 jam lebih awal hingga suhu kandang sekitar 33-35 derajat Celcius, agar suhu sesuai kebutuhan DOC saat awal penebaran. Selain itu, fasilitas kandang seperti ventilasi, peralatan pakan, minum, pencahayaan, dan liter harus bersih dan siap, karena sanitasi menyeluruh dengan waktu istirahat kandang minimal 14 hari diperlukan untuk mencegah penyakit. Selama masa brooding DOC, iklim mikro kandang harus dikontrol agar tumbuh optimal. Suhu ideal untuk ayam broiler usia 0-14 hari berkisar 30-35 derajat Celcius. Kelembapan relatif sekitar 60-70% membantu menjaga kondisi kulit dan hidung DOC. Ventilasi diatur sedemikian rupa agar suplai oksigen cukup dan gas buangan CO2 dan NH3 cepat terbuang. Pencahayaan awal umumnya terang, 20-25 lux, dan berkelanjutan 24 jam selama minggu pertama untuk mendorong konsumsi pakan dan adaptasi DOC. Perubahan perilaku DOC menjadi indikator kesesuaian iklim. DOC terlalu dingin cenderung berkumpul di bawah brooder, sedangkan terlalu panas cenderung menjauh dari sumber panas. Kepadatan DOC dalam brooder perlu diatur agar setiap DOC mendapatkan ruang, pakan, dan udara yang cukup. Sebagai acuan, kepadatan DOC yang direkomendasikan misalnya 60 ekor per meter persegi pada hari 1-2 usia, berkurang menjadi 40 ekor per meter persegi pada hari 3-5, lalu sekitar 30 ekor per meter persegi pada hari 6-8. Dengan meningkatnya umur, kepadatan dikurangi karena DOC yang tumbuh memerlukan ruang lebih besar. Kepadatan yang tepat mencegah stres akibat panas berlebih dan kompetisi makan, sehingga mortalitas rendah dan pertumbuhan yang seragam. Debyking adalah pemotongan sebagian ujung paruh ayam untuk mencegah kanibalisme dan saling mematuk. Proses ini dilakukan menggunakan alat elektrik debycker. Pada ayam GPS broiler, debycking dilakukan secara hati-hati pada umur 6-9 hari dengan metode konvensional debycking, yaitu memotong sekitar 1/3 bagian paruh atas agar lebih pendek dari paruh bawah. Sebelum pemotongan, ayam diberi vitamin K dan anti-stres, kemudian setelahnya diberi vitamin dalam air minum untuk membantu pemulihan. Kriteria seleksi DOC. Pemilihan DOC unggul diawali dengan inspeksi fisik dan respon DOC terhadap lingkungan. DOC berkualitas baik umumnya aktif, lincah, dan tidak tampak lesu. Memiliki tubuh gempal bulat dengan bulu kering, mengkilat, serta mata cerah tajam. Lubang kloaka kering bersih dan tidak berlendir. Tidak ada cacat fisik pada kaki, sayap, maupun paruh. Bobot DOC harus memenuhi standar. Misalnya, pada SNI mensyaratkan DOC pedaging minimal 37 gram per ekor. Bulu seragam dan kering, serta tingkat kematian DOC rendah, kurang lebih 2%. adalah indikator tambahan kesehatan awal. Keseluruhan DOC sehat akan cepat menyebar merata di area brooder saat diletakkan, menunjukkan kesiapan menyerap pakan dan air. Culling bertujuan menjaga keseragaman dan kesehatan populasi. Dilakukan pada masa brooding awal 3-4 minggu untuk menyingkirkan ayam dengan pertumbuhan lambat atau cacat. Masa praproduksi 15-17 minggu untuk memilih ayam dengan performa dan perkembangan organ reproduksi yang baik. Ayam dengan kelainan bentuk, pertumbuhan lambat, nafsu makan rendah, atau penyakit menular berat harus segera dieliminasi. DOC off sex atau jenis kelamin tidak sesuai juga di culling. Pemeliharaan ayam broiler pada fase starter, yaitu sejak hari pertama hingga umur 14 hari, merupakan periode yang sangat penting karena menentukan performa pertumbuhan ayam di fase berikutnya. Pada fase ini, anak ayam atau DOC, day old chick, belum mampu mengatur suhu tubuhnya sendiri, sehingga diperlukan suhu lingkungan antara 33 hingga 35 derajat Celcius dengan bantuan pemanas buatan. Suhu yang stabil akan membuat anak ayam lebih aktif, sehat, dan memiliki pertumbuhan yang optimal. Dari sisi nutrisi, menurut Lunardi dan Hussein 2023,
Ayam broiler strain Cobb maupun Roast pada fase starter membutuhkan energi metabolis sekitar 2.900 kilokalori per kilogram dengan kandungan protein 21%, serat kasar 0,9 sampai 1,1%, kalsium sekitar 1%, fosfor 0,7 sampai 0,9%, dan lemak kasar 3%. Bentuk pakan yang dianjurkan adalah fine crumble karena mudah dimakan oleh DOC dan membantu pertumbuhan awal. Pakan diberikan secara ad libitum, yaitu selalu tersedia, menggunakan metode paper feeding pada awal pemeliharaan agar anak ayam mudah mengenali pakan, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan chick feeder dan feeder tube sesuai pertambahan umur dan ukuran tubuh ayam. Manajemen kesehatan menjadi kunci utama selama masa starter. Program vaksinasi dapat dilakukan dengan metode tetes mata, tetes hidung, suntik bawah kulit, spray, melalui mulut atau melalui air minum tergantung jenis vaksin yang digunakan. Pencegahan penyakit seperti koksidiosis juga dilakukan dengan pemberian koksidiostat pada pakan atau air minum. Selain itu, sistem ventilasi harus dijaga agar kadar oksigen minimal 19,6% dan amonia tidak melebihi 10 ppm sehingga pernafasan ayam tetap sehat dan nyaman. Air minum harus tersedia dalam jumlah cukup dan berkualitas baik dengan suhu antara 20 hingga 26 derajat Celcius pada 6 hingga 8 jam pertama setelah check-in. Air minum sebaiknya ditambahkan elektrolit, vitamin C, atau gula merah untuk mencegah dehidrasi. Tempat minum diletakkan berselang-seling dengan tempat pakan agar mudah dijangkau oleh anak ayam. Memasuki fase grower yaitu umur 12 hingga 21 hari, ayam mulai mengalami pertumbuhan tubuh yang pesat. Pada fase ini, sistem pencernaan dan kekebalan lebih stabil, sehingga kebutuhan nutrisi dan pengelolaan lingkungan menjadi fokus utama. Jenis pakan yang diberikan adalah pakan berbentuk crumble dengan kandungan protein minimum 19-21%. Pemberian pakan dilakukan 3 kali sehari, terutama pada pagi dan sore hari saat suhu tubuh tidak terlalu panas. Dalam hal kesehatan, vaksinasi tetap dilanjutkan. Ayam pada fase grower harus dipantau kesehatannya setiap hari, termasuk pengamatan terhadap perilaku makan, minum, serta kondisi litter. Ventilasi kandang juga harus dijaga agar suhu tetap stabil. Pada umur 10 hingga 11 hari, kipas mulai dioperasikan untuk menjaga sirkulasi udara dengan posisi sekitar 60 cm di atas ayam agar aliran angin merata. Kelembapan kandang harus dijaga agar tidak terlalu tinggi untuk mencegah timbulnya penyakit pernafasan. Kebutuhan air minum pada fase grower tetap sangat penting karena sekitar 70% tubuh ayam terdiri dari air. Air berfungsi dalam proses termogulasi, pencernaan, dan metabolisme. Kualitas air dijaga dengan flushing berkala menggunakan H2O2, klorin, dan ozonisasi agar tidak terbentuk biofilm pada pipa air. Air diberikan secara ad libitum dengan suhu ideal agar air tetap segar dan tidak mengalami stres panas. Untuk peralatan, pada fase ini digunakan feeder tube berkapasitas 5-10 kg dengan rasio 1 unit untuk 30-40 ekor ayam, sedangkan tempat minum dapat berupa bell drinker dengan rasio 1:60 ekor atau nipple drinker otomatis dengan rasio 1:12 ekor. Peternakan dengan populasi besar dan sistem closed house umumnya menggunakan pen feeder dan nipple drinker otomatis agar distribusi pakan dan air lebih efisien. Dengan pengelolaan yang tepat pada kedua fase ini meliputi pemberian pakan bergizi seimbang, air minum berkualitas, manajemen kesehatan, dan ventilasi yang baik, serta penggunaan peralatan sesuai umur ayam, peternak dapat menghasilkan ayam broiler yang sehat. Manajemen ayam pembibit grandparent stock broiler pada fase layer. Ayam grandparent stock adalah indukan utama yang menghasilkan parent stock. Pada fase layer, manajemen pemeliharaan harus benar-benar diperhatikan karena disinilah kualitas telur tetas ditentukan. Pertama, kebutuhan nutrisi pada fase layer. Ransum pakan harus diformulasikan untuk mendukung pemeliharaan tubuh induk sekaligus pembentukan telur tetas.
Pada buku panduan Coventress 2018 dan Aviagen 2021 merekomendasikan energi metabolik sekitar 2.800 kilokalori per kilogram dengan kandungan protein berkisar 14 hingga 15%. Sementara itu, kebutuhan kalsium ditingkatkan secara bertahap, yaitu antara 3 hingga 3,4%. Keseimbangan nutrisi ini sangat penting agar telur yang dihasilkan memiliki kualitas tetas yang optimal. Selanjutnya yaitu manajemen kesehatan. Indukan broiler memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap penyakit menular seperti Mycoplasma galiceticum, Salmonella spp, Newcastle disease, maupun avian influenza. Oleh karena itu, program vaksinasi yang terencana, sanitasi kandang, serta penerapan biosecurity yang ketat merupakan langkah preventif yang tidak dapat diabaikan. Aspek keempat adalah manajemen telur tetas. Pengumpulan telur sebaiknya dilakukan minimal 4 kali dalam sehari dengan tujuan menjaga kebersihan dan mencegah kerusakan fisik. Telur yang berasal dari lantai sebaiknya dipisahkan karena berpotensi memiliki tingkat kontaminasi yang lebih tinggi. Setelah dikumpulkan, telur harus disortir, yaitu telur retak, kecil, kulit tipis, atau ganda kuning sebaiknya tidak digunakan. Setelah disortir, telur disimpan pada ruang pendingin dengan suhu berkisar 16 hingga 18 derajat Celcius, serta kelembapan relatif 70 hingga 80% sebelum didistribusikan ke hatchery. Kemudian manajemen pencahayaan. Cahaya memiliki peran vital dalam merangsang kematangan seksual serta mempertahankan produksi telur. Pada fase produksi, intensitas pencahayaan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 15 jam per hari dengan kekuatan cahaya sekitar 40 hingga 60 lux menurut Coventress 2008. Dengan pengaturan pencahayaan yang tepat, produksi telur dapat berlangsung lebih seragam dan stabil. Berikut tabel pencahayaan. Aspek selanjutnya adalah penggunaan sarang atau nest. Sarang digunakan untuk memfasilitasi ayam dalam bertelur, sehingga telur tetap bersih dan lebih mudah dikumpulkan. Satu sarang idealnya dapat digunakan oleh 3 hingga 4 ekor ayam. Sarang biasanya dibuka 1 jam sebelum pencahayaan pagi dimulai, dan ditutup kembali menjelang malam untuk mencegah ayam tidur di dalamnya. Yang terakhir adalah iklim mikrokandang. Suhu yang direkomendasikan untuk indukan broiler pada fase layer menurut Aviagen 2021 adalah 20 hingga 22 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 50 hingga 70%. Ventilasi kandang harus mampu mengendalikan kelembapan, mengeluarkan gas amonia, serta menjaga kualitas udara agar tetap sehat bagi ayam. Apabila ventilasi tidak optimal, litter akan menjadi basah dan konsentrasi amonia meningkat, sehingga berpotensi menurunkan kesehatan dan performa produksi, menurut Rahman dan Akhtar 2020. Dapat disimpulkan bahwa fase layer pada indukan broiler membutuhkan manajemen yang terintegrasi, mulai dari aspek nutrisi, kesehatan, dan lingkungan, hingga tata kelola telur dan sarang. Penerapan standar manajemen yang baik akan berdampak langsung pada kualitas telur tetas dan performa anak yang dihasilkan. Tata laksana pemeliharaan pejantan. Terdapat beberapa hal penting dalam pemeliharaan pejantan. Dan dalam kali ini, saya akan membahas 5 poin penting pada tata laksana pemeliharaan pejantan. Yang pertama yaitu perkandangan. Nah, pada minggu awal pemeliharaan, kandang untuk pejantan dipisah dari betina. Tujuannya agar memudahkan dalam memilih calon induk yang berkualitas berdasar kelompok dari pejantan dan betina, serta agar pertumbuhan lebih optimal. Nah, pencampuran jantan dan betina dilakukan secara bertahap pada umur 21 hingga 24 minggu dengan perbandingan awal 1/20 hingga mencapai rasio kelamin yang ditargetkan.
Saat transfer jantan dan betina ke kandang perkawinan, disarankan agar pejantan terlebih dahulu ditempatkan di kandang produksi. Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi pejantan agar lebih mengenal lingkungan kandang yang baru, khususnya letak pakan dan minum sehingga tidak mengambil pakan jatah untuk betina. Selanjutnya yaitu intensitas cahaya. Nah, intensitas cahaya ini merupakan salah satu faktor penting pada kandang, di mana berdasarkan literatur terdapat beberapa ketentuan seperti pada tabel berikut. Seperti yang kita lihat, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi intensitas cahaya. Pertama dari segi umur, di mana pada umur 1 hingga 3 hari dibutuhkan intensitas cahaya sebesar 20-40 lux pada kandang closed house. Sedangkan ketika ternak berumur lebih dari 15 hari, intensitas cahaya yang diperlukan yaitu 5 hingga 10 lux. Tata laksana kedua yaitu manajemen reproduksi. Poin A, pemilihan pejantan. Ciri-ciri pejantan dewasa kelamin meliputi jengger dan pial yang berkembang sempurna serta berwarna merah cerah. Sebaliknya, pejantan imatur memiliki jengger kecil dan pucat. Parameter penilaian kualitas pejantan juga meliputi keseragaman bobot badan, bebas dari cacat fisik, memiliki sikap waspada dan aktif, kaki serta jari yang lurus dan kuat, bulu yang bagus, postur tubuh atas yang baik, otot yang sudah berkembang, serta kondisi tubuh optimal. Pejantan ideal juga memiliki kloaka yang besar, lembab, dan berwarna merah. Vein yang basah, serta memiliki sikap yang selalu waspada, aktif bergaul, dan jengger merah cerah. Sedangkan untuk ciri pejantan yang harus dihindari adalah yang mengalami masalah kaki seperti bumblefoot atau jari melengkung, jengger pucat dan tidak berkembang, serta perilaku malas atau sering bersembunyi di kotak telur. Pada umur 8 minggu, jantan dengan kondisi tubuh di bawah standar, seperti jari yang bengkok, kelainan tulang, paru abnormal, atau warna yang menandakan sex sleep, harus dikaling segera. Sex ratio. Rasio jantan dan betina harus terus dipantau dan disesuaikan berdasarkan tingkat fertilitas dari hatchery. Perhitungan perlu mempertimbangkan proses kaling terhadap pejantan dengan performa yang kurang baik atau buruk. Adapun pedoman untuk rasio jantan dan betina berdasarkan studi literatur adalah sebagai berikut. Pada tabel dapat dilihat bahwa untuk pejantan dengan umur 154 hingga 168 hari atau sama dengan 22 hingga 24 minggu, maka untuk 100 ekor betina dibutuhkan 9,5 hingga 10 pejantan. Tata laksana pemeliharaan ketiga yaitu pakan dan nutrisi. Nah, pakan dan metode pemberian untuk jantan dan betina berbeda setelah pencampuran. Mengacu pada perbedaan anatomi, jantan umumnya lebih tinggi dan memiliki kepala yang lebih besar, sehingga diperlukan tempat pakan dengan ukuran dan tinggi yang berbeda dari betina. Jadi untuk tempat pakan dan tempat minum bagi pejantan disesuaikan agar lebih tinggi daripada tempat pakan dan tempat minum dari betina. Nah, untuk kebutuhan energi dan asam amino bagi pejantan umur 24 minggu lebih itu lebih rendah dibandingkan dengan betina. Seperti pada tabel berikut berdasarkan hasil literatur, di mana protein kasar pada ransum yang dibutuhkan bagi pejantan itu lebih rendah dibandingkan dengan betina. Begitu pula dengan kandungan kalsium, serta lisin dan metionin. Poin keempat dari tata laksana yaitu sistem perkawinan. Pejantan akan dikaling jika tidak menunjukkan aktivitas kawin atau memiliki masalah pada bagian kaki. Sekitar 15-25% pejantan mungkin diganti selama periode produksi. Beberapa negara menerapkan istilah spiking, yaitu mengganti pejantan yang tidak aktif atau yang sudah tua dengan yang lebih muda dan agresif untuk mempertahankan produksi telur dan fertilitas yang tinggi. Namun, spiking ini beresiko membawa patogen dan meningkatkan stres akibat agresi pejantan. Lalu, dibuatlah metode intra-spiking, yaitu memindahkan pejantan lebih tua antar kandang dalam farm yang sama sebagai alternatif untuk meningkatkan aktivitas kawin dengan resiko biosecurity yang lebih rendah. Lalu, pejantan yang belum dewasa kelamin atau biasa disebut immature itu tidak boleh dicampur dengan betina yang sudah matang atau mature. Poin terakhir dari tata laksana pemeliharaan pejantan, yaitu manajemen kesehatan. Nah, manajemen kesehatan ini meliputi biosecurity, sanitasi kandang, serta program-program vaksin maupun obat. Nah, program vaksin yang dapat dilakukan yaitu dengan berbagai cara. Yang pertama, tetes mata atau intraokular. Umumnya, metode ini digunakan saat ayam berumur kurang dari 1 minggu atau masih berupa DOC. Metode kedua yaitu tetes hidung atau intranasal. Nah, metode ini hanya diperuntukkan untuk vaksin aktif atau live attenuated vaksin pada ayam usia muda atau DOC.
Metode ketiga yaitu melalui lewat mulut atau cekok yang disebut intraoral, dan metode keempat yaitu suntik daging atau intramuskular. Umumnya berupa vaksin inaktif atau killed vaksin yang nanti akan diaplikasikan atau disuntikan kepada ayam melalui dada ataupun paha. Metode kelima yaitu suntik bawah kulit atau subkutanus atau SC, yaitu menyuntikkan vaksin pada bagian bawah kulit ayam sekitar belakang leher dengan vaksin inaktif pada ayam usia muda atau DOC. Nah, metode yang terakhir yaitu melalui air minum atau biasa disebut dengan drinking water. Tetapi metode ini memiliki syarat, yaitu air yang digunakan harus bebas klorin dengan jenis vaksin aktif atau live attenuated vaksin. Selanjutnya di sini ada monitoring dan recording. Menurut Prananda et al. Tahun 2021, proses monitoring GPS broiler bertujuan untuk pemantauan fisik dan parameter produksi yang diantara lainnya itu berupa pengukuran berat badan dan keseragaman bobot tubuh, dilakukan secara berkala terutama pada umur-umur kritis seperti umur 12, 16, dan 24 minggu. Monitoring tingkat mortalitas harian dan kumulatif selama fase starter, grower, dan layer untuk mendeteksi masalah kesehatan atau manajemen. Kemudian pengamatan fisiologik scoring seperti skor perototan atau flashing score yang mengukur kesiapan organ reproduksi ayam betina karena berkolerasi dengan produktivitas telur dan daya tetas. Kemudian pengukuran produksi telur harian atau hen day production, kualitas telur tetas dan hasil tetas atau fertilitas dan hatchability. Setelah monitoring selanjutnya ada recording atau pencatatan data yang diantara lain yaitu semua parameter seperti berat badan, konsumsi pakan, tingkat kematian, produksi telur, dan hasil tetas harus dicatat secara rutin dan rapi menggunakan formulir atau sistem pencatatan digital. Data pencatatan di hasil monitoring ini digunakan untuk analisa performa GPS, apakah sudah mencapai target genetic strain. Kemudian penggunaan aplikasi atau software manajemen peternakan akan membantu efisiensi pencatatan dan analisis data. Setelah dilakukan kedua proses tersebut, selanjutnya itu evaluasi data dan tindakan lebih lanjut.